يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat wa bi karamihi taksurul hasanat. Wassalatu wassalamu afdalas salawat wa atammat taslimat ala asyrafil bashari fil kainat Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamati amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kesempurnaan nikmat-nikmatnya kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima sholat yang kita kerjakan dan juga menerima semua amal-amal soleh dan ketaatan yang kita lakukan, menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan buat kita di hari kiamat kelak, yang dengannya Allah gugurkan dosa-dosa kita, yang dengannya Allah mengangkat derajat kita, yang dengannya Allah masukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah, kembali kita berkesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu untuk sama-sama kita mengkaji, mempelajari kitab tauhid, mempelajari hal yang terkait dengan tauhid, yang tidak tersembunyi bagi kita bahwa tauhid itu merupakan kunci kesuksesan dan kebaikan serta kebahagiaan manusia saat nanti dia menjalani kehidupan di alam barzakh dan juga kehidupan di alam akhirat. Ketika tauhidnya tidak benar, ketika tauhidnya terkontaminasi dengan kesyirikan, tidak memiliki kemurnian tauhid, maka dapat dipastikan dia akan mendapatkan kecelakaan, kebinasaan di kehidupan alam barzakh dan juga kehidupan di alam akhirat. Maka apa yang kita kaji merupakan sebuah perkara yang penting, karena inilah yang akan menjadi penentu tentang bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Kita menjadi orang-orang yang beruntung atau menjadi orang-orang yang sengsara atau celaka, akan sangat bergantung dengan benar tidaknya tauhid dia kepada Allah. Ketika tauhidnya rusak, sebanyak apapun amal kebaikan yang dia lakukan, tetap dia akan mendapatkan kebinasaan. Apalagi jika dia tidak memiliki amal. Yang beramal saja tetap celaka, tetap binasa ketika tauhidnya ini rusak, apalagi dia datang tanpa membawa bekal apa-apa. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab yang disebutkan oleh muallif, bab al-khauf minasyirki. Bab pentingnya kita menanam pada diri kita rasa takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Al-khaufu minasyirki, takut dari kesyirikan. Jadi bab ini didatangkan oleh penulis setelah sebelumnya beliau membahas tentang tauhid.
tentang hakikat tauhid, pentingnya tauhid, bahwa tauhid itu akan menjadi penggugur dosa, dan kemudian dengan tauhid juga orang akan bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sebagaimana bahasan dahulu yang kita pernah bahas. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu akan bisa terwujud dengan apa? Kemurnian tauhid. Maka setelah muallif menyebutkan panjang lebar tentang tauhid, maka pada bab ini dan bab-bab berikutnya muallif penulis menyebutkan tentang lawan daripada tauhid, yaitu apa? Syirik. Ya. Dan ini sudah barang tentu merupakan bentuk penyusunan kitab yang baik seperti itu. Ya. Karena tidak mungkin seseorang menggapai pada kesempurnaan tauhid kalau dia tidak menjauhi kesyirikan. Karena tauhid dan syirik adalah dua hal yang tidak mungkin bersatu. Syai'ani mutadaddan, dua hal yang saling bertentangan. Ketika seseorang bertauhid, maka dia pasti harus menjauhi syirik. Gak mungkin dia bertauhid kemudian dia masih melakukan kesyirikan. Atau ketika seseorang masih bergelut dengan dosa-dosa kesyirikan, tidak mungkin dia disebut sebagai orang yang bertauhid. Itu gak mungkin. Seseorang baru dikatakan sebagai orang yang bertauhid, memiliki tauhid yang sempurna ketika dia menjauhi kesyirikan. Maka itu sudah menjadi satu kesatuan. Ketika seseorang membahas tauhid, maka mau tidak mau dia juga harus membahas lawannya, kebalikannya, yaitu apa? Kesyirikan. Ya. Karena seseorang sekali lagi tidak mungkin dikatakan sebagai orang yang bertauhid kecuali dia meninggalkan kesyirikan. Dan orang gak mungkin bisa bersih dari kesyirikan, bisa menjauhkan diri dari kesyirikan, kecuali ketika dia minimal melakukan dua hal. Yang pertama, dia mengenal kesyirikan itu sendiri. Hakikat kesyirikan itu apa? Kemudian amalan-amalan yang masuk dalam kategori itu syirik itu apa? Harus dia mengenalnya. Sebab ketika dia tidak mengenal, akan rentan untuk terjatuh kepada kesyirikan. Orang yang tidak tahu keburukan, dia akan mudah terjerumus ke dalamnya. Maka tuntutan kita, selain kita dituntut untuk mengenal kebaikan dan kebenaran, maka sejatinya kita juga harus mengenal keburukan. Kebaikan dan kebenaran kita kenali, kita ilmui, untuk apa? Untuk kita melakukannya, untuk kita mengerjakannya. Keburukan dan kesyirikan juga harus kita ilmui, harus kita mengenali, untuk apa? Agar kita terhindar dari keburukannya. Jadi selain kita dituntut untuk mengenal kebaikan, kita juga sejatinya tertuntut untuk mengenal keburukan. Kebaikan kita kenali untuk kita lakukan, keburukan kita kenali agar kita terhindar dari keburukannya. Makanya seorang sahabat bernama Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyar. Dahulu manusia banyak yang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Banyak para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Saya kebaikan apa, amal apa yang paling utama? Itu bertanya tentang kebaikan. Saya memiliki harta sekian, apa yang bisa saya lakukan dengan harta ini agar saya bisa mendapatkan pahala yang banyak? Banyak orang bertanya kepada beliau tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Sementara aku lebih banyak bertanya kepada beliau tentang keburukan. Apa yang mendasari Hudzaifah Ibnul Yaman bertanya kepada Nabi tentang keburukan? Beliau mengatakan, makhafata an yudrikani au makhafata an aqa'a fih. Karena aku takut dan khawatir terjerumus pada keburukan tersebut. Kalau orang tidak mengenal, rentan dia akan masuk ke dalamnya. Tapi ketika dia tahu ini sesuatu yang buruk, dia bisa menghindarkan diri dari keburukannya. Sebagaimana kita tahu ketika di jalan ada lubang,
akan memungkinkan kita untuk selamat dari lubang tersebut. Kita bisa menghindarinya. Berbeda dengan mereka yang nggak tahu di situ ada lubang, dapat dipastikan dia akan terjerumus ke dalamnya. Jadi kesyirikan adalah sesuatu yang harus kita ilmui hakikatnya. Kemudian jenis-jenisnya itu yang paling utama tuh untuk kita ketahui. Dan insya Allah dalam buku ini pun akan disebutkan apa jenis-jenis kesyirikan, amalan-amalan yang masuk dalam kategori syirik. Walaupun sebagiannya dianggap biasa sama orang, dianggap sah-sah saja, lumrah, tidak menganggapnya sebagai sebuah keburukan. Na'udzubillah. Sementara kita orang yang berilmu, orang yang beriman harus mewaspadai itu semua. Demi apa? Untuk bisa mendapatkan keselamatan pada kehidupan-kehidupan yang kelak akan kita jalani, baik kehidupan dunia, alam barzakh maupun kehidupan di alam akhirat. Maka sekali lagi, agar kita bisa meninggalkan kesyirikan, maka yang pertama, langkah pertama, kita harus mengenal apa itu kesyirikan. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah agar Allah lindungi kita dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu banyak ragamnya, banyak jenisnya, yang tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah sangat sulit seseorang untuk terlepas darinya. Sehingga Nabi SAW pernah berkata, la syirku akhfa min dabibin namlah. Sungguh kesyirikan itu lebih halus, lebih lembut daripada derap langkah kaki semut. Subhanallah, ini satu perumpamaan yang dikatakan oleh Nabi SAW yang membuat kita harus waspada, hati-hati, jangan sampai terjerumus dalam amal-amal kesyirikan. Karena kesyirikan itu akhfa min dabibin namlah, dia lebih halus, lebih lembut, lebih tersembunyi daripada derap langkah kaki semut. Kalau ada semut jalan di depan kita, kedengeran nggak derap langkah kakinya? Nggak kedengeran. Jangankan seekor semut yang lewat, gerombolan semut lewat di depan kita, kita nggak dengar apa-apa. Kenapa? Karena langkah kakinya begitu halus, begitu lembut. Kesyirikan lebih lembut daripada itu. Sehingga kalaulah bukan bantuan dan pertolongan dari Allah serta ilmu yang harus dia miliki, sangat sulit seseorang untuk bisa terhindar. Maka kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar tentang satu doa, menawarkan kepada Abu Bakar tentang satu doa yang apabila doa ini terus dibaca, maka akan menjadi sebab Allah akan hindarkan dia dari kesyirikan, baik yang kecilnya ataupun yang besarnya. Nabi mengatakan, awala adulluka ala syai'in in qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Wahai Abu Bakar, maukah engkau aku ajarkan tentang satu kalimat, satu doa, in qultahu, jika engkau membacanya, za'aba anka qaliluhu wa kathiruhu, maka akan pergi darimu kesyirikan tersebut, baik yang sedikitnya ataupun yang banyaknya. Engkau akan terlindungi dari noda-noda kesyirikan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik yang banyaknya ataupun yang sedikitnya. Ditawarkan oleh Nabi tentang satu doa tersebut. Mau enggak? Sudah barang tentu Abu Bakar orang yang memiliki semangat tinggi dalam kebaikan, ingin doa tersebut. Lantas kemudian Nabi pun mengajarkan satu doa yang patut untuk kita baca untuk menghindarkan diri kita dari kesyirikan, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan dengan satu kesyirikan yang sudah aku ketahui. Subhanallah. Jadi orang yang sudah tahu ini kesyirikan aja nggak aman untuk tidak melakukannya.
Menunjukkan apa? Kadang ada orang tahu ini perbuatan buruk, ini tahu perbuatan syirik, tapi dia tidak aman dari terhindar dari keburukan tersebut. Tetap aja dia lakoni, tetap aja dia kerjakan, padahal itu membinasakan. Artinya apa di sini? Sekedar ilmu nggak cukup, sekedar pengetahuan ini baik ini buruk itu nggak cukup. Tanpa apa? Tanpa bantuan Allah. Orang yang sudah tahu ini buruk saja bisa terancam untuk tetap melakukannya. Apalagi kalau tidak tahu, lebih besar lagi kemungkinan untuk dia terperosok ke dalamnya. Maka doa itu mengajarkan kita untuk senantiasa kita kaitkan hati kita kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku. Aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan dengan satu kesyirikan yang aku sudah tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Nah, jika kita dua hal itu kita lakukan, kita mengenalinya dan kemudian kita berdoa berlindung kepada Allah dari terperosok ke dalamnya, semoga dengan upaya tadi Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari kesyirikan. Nah, kemudian ahibati fillah, di sini Syekh menyebutkan kalimat khauf minasyirik, bukan ijtinabus syirik. Takut dari syirik bukan meninggalkan syirik. Ngasih judulnya adalah takut dari kesyirikan, bukan ngasih judul menjauhi syirik. Artinya apa di sini? Ketika seseorang itu sudah takut pada sesuatu, maka jangankan dia melakukan sesuatu tersebut, sekedar mendekat saja dia nggak mau. Jadi inilah pentingnya adanya rasa takut. Ketika rasa takut itu sudah ada, jangankan mengerjakan, mendekat saja tidak. Jadi sudah sangat jauh dari melakukan kalau orang sudah memiliki rasa takut. Maka anjuran di sini adalah hadirkan rasa takut, bukan cuma sekedar menjauhi kesyirikan. Ketika seorang itu tidak ada rasa takut, mungkin awalnya jauh, tapi karena tidak ada takut, lama-lama mendekat, lama-lama mengerjakan. Tapi kalau sudah ada rasa takut, jangankan mengerjakan, dekat aja dia gak sudi. Maka ketika ini yang akan membuat orang aman dari kesyirikan, hadirkan dulu rasa takut tersebut. Dan sekali lagi rasa takut baru akan tertanam ketika kita mengetahui keburukan-keburukan dari dosa syirik. Nanti akan dibahas. Sebelum itu beliau menyebutkan tentang definisi apa itu kesyirikan. Ada banyak para ulama menyebutkan beberapa kriteria atau pengertian daripada kesyirikan. Sebagian mereka mengatakan syirik itu adalah ittikhadun niddi ma'allah, mengangkat atau mengakui adanya tandingan-tandingan bagi Allah, membuat tandingan untuk Allah, saingan untuk Allah. Jadi kesyirikan itu dimaknai dengan kalimat an-nidd, tandingan atau saingan. Ketika Nabi SAW pernah ditanya tentang dosa besar yang paling besar, Nabi pernah mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal engkau tahu Allah saja yang menciptakanmu. Artinya apa itu dosa syirik? Engkau tahu bahwa yang menciptakan engkau itu adalah Allah. Allah saja yang memiliki peran besar dalam penciptaan kita. Tapi kenapa kemudian dalam hal ibadah kita menjadikan saingan-saingan untuk Allah? Kita ibadah kepada Allah, tapi kita ibadah juga kepada selain Allah. Nah, ibadah yang kita berikan kepada selain Allah berarti kita telah menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Itulah yang dimaksud dengan kesyirikan, menjadikan tandingan, saingan untuk Allah. Padahal Allah itu wahdah, la ilaha illallah wahdah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi oleh kecuali Allah wahdah saja. Esa, la syarikalah, tidak ada saingan bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tapi kita malah mencari tandingan-tandingan tersebut. Maka ketika orang
mencari tandingan untuk Allah, saingan untuk Allah, maka itulah hakikat dari kesyirikan. Ya. Dia tahu tandingan-tandingan Allah itu tidak memiliki peran sedikit pun pada penciptaannya. Tapi kenapa disembah? Kenapa dia persembahkan sebagian ibadah itu kepada mereka, padahal mereka enggak memiliki jasa apa-apa atas keberadaan kita, atas penciptaan kita. Itu kejahatan yang paling jahat, menjadikan tandingan untuk Allah, padahal dia tahu bahwa Allah seorang, Allah saja yang menciptakan dia. Padahal kalau dia meyakini Allah saja yang menciptakan dia, harusnya ibadah-ibadah dia, ketundukan dia hanya diberikan untuk Allah saja, karena dia tahu hanya Allah yang menciptakannya. Harusnya kan seperti itu. Ya, sikap proporsional tuh harusnya seperti itu. Ketika dia tahu Allah saja yang menciptakan dia, bahkan Allah saja yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan semua kebaikan kepada dia, maka dia harus siap untuk mempersembahkan semua ibadah, ketundukan, pengabdian dan ketaatan hanya untuk Allah. Harusnya seperti itu. Tapi kenapa dia malah mencari tandingan-tandingan dan saingan-saingan untuk Allah? Jadi itulah makna dari kesyirikan sebagaimana diungkap oleh para ulama. Nah, makna yang kedua, taswiyatul makhluqi bil khaliq fima huwa min khasa'isil khaliqi fi rububiyyatihi au uluhiyatihi au asma'ihi wa sifatihi. Jadi dengan redaksi yang berbeda namun memiliki hakikat yang sama sebenarnya. Sebagian ulama menyebutkan definisi syirik adalah menyamakan makhluk dengan sang pencipta. Taswiyatul makhluk bil khaliq, menyamakan makhluk dengan khaliq. Kan gak mungkin disamakan. Ya. Bagaimana mungkin kita menyamakan makhluk dengan khaliq? Satu hal yang berbeda gak mungkin disamakan, dia malah menyamakan. Menyamakan dalam hal apa? Pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan sang pencipta, baik terkait dengan rububiyah ataupun yang terkait dengan uluhiyah ataupun yang terkait dengan nama dan sifat. Menyamakan makhluk dengan khalik dalam hal rububiyah. Rububiyah itu adalah kemampuan Allah dalam perbuatannya. Ya, seperti apa misalkan menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Itu adalah khasaisu rububiyah. Itu merupakan kekhususan rububiyah Allah. Artinya kemampuan itu tidak dimiliki kecuali hanya Allah saja. Tapi dia mendatangkan makhluk-makhluk lain, ya, menetapkan pada makhluk tersebut bahwa makhluk ini memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh Allah. Mencipta langit dan bumi itu rububiyah Allah, hanya Allah yang memiliki kemampuan itu. Tapi dia menetapkan kemampuan itu kepada makhluk, bahwa sejatinya ada kekuatan lain, ada makhluk lain yang mampu melakukan apa yang Allah lakukan, menciptakan langit dan bumi umpamanya. Atau Allah bersekutu menciptakan langit dan bumi, gak sendirian, tapi ada makhluk-makhluk lain yang Allah perbantukan untuk menciptakan itu. Itu juga bagian daripada bentuk menyamakan makhluk dengan khalik dalam hal rububiyah. Atau dalam al-uluhiyah. Uluhiyah itu artinya sesembahan, ya. Yang harusnya sesembahan dan ibadah itu diperuntukkan untuk Allah saja, tapi dia menetapkan makhluk-makhluk tertentu yang kemudian ibadah itu dipersembahkan kepada makhluk tadi. Menyamakan makhluk ini dengan sang pencipta, padahal ibadah itu hanya hak Allah. Ya. Makanya Allah punya nama apa? Allah. Allah itu adalah nama yang artinya adalah apa? Makhluk. Allah itu artinya makhluk, zat yang diibadahi, zat yang disembah. Dan itu merupakan nama Allah yang agung. Gak boleh kita menetapkan apapun dan siapapun memiliki kekhususan ini, karena kekhususan ini hanya milik Allah. Maka ketika orang menetapkan makhluk tertentu, benda tertentu, atau apapun selain Allah, kemudian dia menyatakan makhluk ini memiliki kekuatan, kemampuan
seperti kemampuan Allah dalam mencipta, sehingga dia berhak untuk disembah sebagaimana Allah berhak untuk disembah, maka itulah hakikat dari apa? Kesyirikan. Nah, atau yang ketiga, makna yang ketiga, sarfu syai'in min anwa'il ibadati ila ghairillah, memalingkan sesuatu ibadah kepada selain Allah, memalingkan atau mempersembahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Jadi ibadah yang harusnya ditujukan untuk Allah, tapi malah dia palingkan. Kepada siapa? Ya kepada makhluk-makhluk lain. Entah kepada jin, entah kepada penghuni kubur, entah kepada gedung tertentu, entah kepada batu dan lain sebagainya. Itulah hakikat kesyirikan, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, kemudian ikhwati fiddin, dalam bab ini muallif menyebutkan beberapa dalil. Ya, mungkin gak semuanya kita bahas malam ini, ya. Kita akan bahas 2 ayat 1 hadis. Di sini muallif menyebutkan 2 ayat 3 hadis. Ya, nampaknya gak bisa kita selesaikan, mungkin 2 ayat saja, atau kalau masih ada waktu ditambah dengan 1 hadis. Ayat yang pertama yang dinukil oleh beliau pada bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Jadi ayat ini atau kalimat ini, ayat yang dituangkan ini ada dalam 2 ayat yang berbeda di satu surat yang sama. Ya. Firman Allah Ta'ala, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia masih mau mengampuni segala dosa selain syirik bagi orang-orang yang dia kehendaki. Ya. Dari sini jelaslah kenapa kita harus takut dari dosa syirik. Ya. Karena dosa syirik itu adalah dosa yang akan membuat pelakunya tidak diampuni dosanya. Jadi ketika ada orang mati dengan membawa dosa syirik, dapat dipastikan dosa syiriknya tidak diampuni, dan dosa-dosa dia yang lainnya pun tidak akan mendapatkan ampunan. Jadi syirik itulah yang akan menutup dia mendapatkan ampunan Allah. Kalau orang tidak mendapatkan ampunan, gimana dia bisa bahagia di akhirat? Seseorang itu baru dia bisa akan mendapatkan kebaikan di akhirat kalau dia mendapatkan 2 hal dari Allah. Yang pertama maghfirah, dan yang kedua rahmah. Ampunan dan kasih sayang. Ketika dia mendapatkan ampunan, dosa-dosanya diampuni, maka apa efek dari pengampunan dosa? Dia tidak dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah atas setiap dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga akhirnya dia aman. Coba kalau dia nggak mendapatkan ampunan, dosa-dosanya dituntut oleh Allah, dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Berat bagi siapapun untuk mempertanggungjawabkan dosanya, karena biasanya setiap dosa itu ada hukuman. Setiap dosa itu pasti ada hukuman tertentu yang ada ancamannya. Kalau dosa itu nggak diampuni, berarti kita apa? Diminta oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan dosa itu. Artinya diancam, diazab, dihukum, gak selamat orang kalau gak dapat ampunan. Di antara perkara yang akan membuat orang tercegah dari mendapatkan ampunan adalah kesyirikan. Allah gak akan mengampuni dosa orang yang mati dengan membawa dosa syirik. Ya, karena ampunan merupakan hal yang akan membuat seorang mendapatkan kebahagiaan. Kemudian adalah apa? Rahmat dan kasih sayang Allah, yang dengan itu dia akan masuk surga. Jadi orang masuk surga enggak cuma dengan amal semata, tapi enggak lepas dari rahmat dan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itulah yang membuat dia bisa masuk surga. Karena amal apapun yang dia lakukan sejatinya enggak cukup untuk membalas apa? Kenikmatan yang ada di dalam surga. Ya, ibadah yang kita lakukan untuk membayar nikmat surga itu enggak bisa. Jangankan untuk membayar nikmat surga, untuk membayar nikmat dari kehidupan yang kita jalani aja nggak cukup. Sholat kita itu nggak seberapa jika untuk
digunakan membayar nikmat kita bisa melihat. Nggak ada apa-apanya sholat kita. Sebanyak apapun bacaan Quran kita belum cukup untuk membayar nikmat yang Allah berikan dari kita mendengar, melihat, berfungsinya 360 persendian yang ada di badan kita. Ya. Jadi syirik di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jika demikian maka dapat dipastikan kita harus menjauhinya. Selain syirik itu adalah dosa yang tidak terampuni, dalam ayat yang lain Allah juga menyebut bahwa syirik juga akan mampu membatalkan amal kebaikan. Dosa-dosanya gak diampuni, kebaikan yang dia lakukan batal pahalanya. Mau mengharapkan apa nanti di akhirat? Ya. Jadi semua efek-efek itu dia dapatkan sebabnya apa? Satu, syirik. Harusnya dia mendapatkan balasan terbaik dari amal yang dia lakukan. Harusnya dia panen pahala, mendapatkan buah manis dari sholat yang dia lakukan, puasa yang dia kerjakan, infak sedekah yang dia keluarkan. Harusnya di akhirat dia bisa mendapatkan balasan terbaik itu. Tapi ternyata balasan baik itu nggak dia dapat. Gugur pahalanya dengan sebab kesyirikan. Sementara dosa-dosa yang dia lakukan tidak diampuni, artinya dia harus mempertanggungjawabkan. Semakin berat nasib dia. Ya. Tadi itu dalil yang menyatakan syirik itu akan menghapus seseorang dari mendapatkan ampunan, surah An-Nisa. Allah sebutkan dalam 2 ayat bahkan. Untuk mempertegas pernyataan ini Allah sampai menyebutkan ayat ini 2 kali. Kalimat ini 2 kali dalam 2 ayat yang berbeda di surat yang sama. Yang pertama adalah An-Nisa ayat 48, yang kedua adalah An-Nisa ayat 116. Bagian depannya sama, cuma di bagian akhirnya saja yang berbeda, ya. Nah, adapun dalil yang menyebutkan bahwa syirik ini akan menggugurkan amal, itu juga Allah sebutkan dalam 2 surat, dalam 2 ayat. Di 2 surat yang berbeda. Yaitu surah Az-Zumar ayat 65 dan di surah Al-An'am ayat 88. Maknanya sama, yang menyatakan bahwa syirik akan menghapuskan dosa, akan menghapuskan pahala dan kebaikan. Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, maka akan gugurlah seluruh amalmu. Jadi yang digugurkan itu bukan 1-2 pahala, semuanya. Seseorang misalkan dia sholat selama 60 tahun. Selama 60 tahun itu banyak kebaikan yang dia lakukan. Dia sholat, dia puasa, mendapatkan Ramadan sekian tahun lamanya. Bahkan mungkin mendapatkan Lailatul Qadar sekian tahun lamanya. Di usia jalan 61 tahun dia melakukan kesyirikan. Gak sempat taubat, mati di atas kesyirikan. Mungkin melakukan kesyirikannya itu cuma sehari 2 hari. Kebaikannya 60 tahun dia lakukan. Hangus tuh yang 60 tahun. Menunjukkan dahsyatnya bencana yang akan didapat bagi orang yang berani melakukan kesyirikan. Karena orang syirik itu dosanya langsung, kejahatannya langsung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kejahatan-kejahatan dia kepada makhluk itu masuknya kabair, dosa besar, yang sekalipun dia tidak sempat bertaubat, mati dengan belum sempat bertaubat, masih ada kemungkinan Allah maafkan walau tanpa taubat. Tapi kalau sudah kejahatan terhadap Allah dengan menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah, maka itu dosa yang tidak termaafkan. Ya, 60 tahun kebaikan yang dia lakukan gugur hanya dengan kesyirikan 1 hari yang dia kerjakan. Mungkin hanya dengan 1 jam kesyirikan yang dia kerjakan. Kalau habis berbuat syirik dia mati umpamanya, naudzubillah, nggak sempat bertobat, sia-sia. Harusnya 60 tahun itu berapa rakaat yang sudah dia kerjakan itu. Ya, berapa juta rupiah sedekah yang sudah dia keluarkan itu. Ya. Berapa tahun Ramadan yang sudah dia dapatkan. Harusnya enak dia akhirat dia. Dia mendapatkan balasan terbaik dan itu janji Allah. Man amila sholihan min zakarin aw unsa. Barang siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki ataupun perempuan, nanti di akhirat kata Allah
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pasti kami akan balas dia dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Harusnya dia dapatkan balasan baik itu. Tapi disebabkan karena kesyirikan yang dia lakukan, maka terhalang dia dari mendapatkan kebaikan. Sementara dosa-dosa yang dia lakukan selama 60 tahun itu, pastikan yang namanya manusia ada kebaikan ada dosa. Ya, apa 60 tahun itu dia lakukan amal soleh doang, nggak ada dosa sama sekali? Pasti ada dosanya. Nah, dosa yang dilakukan selama 60 tahun itu nggak akan dimaafkan oleh Allah. Setiap dosa-dosanya dimintakan pertanggungjawaban. Sementara pahalanya dihanguskan. Kalau seperti ini, gimana mau selamat? Ya, dapat dipastikan dia akan celaka, dia akan binasa. Itulah apa? Efek buruk yang ditimbulkan oleh kesyirikan. Nah, dan nanti ketika dia masuk dalam neraka, itu enggak setahun 2 tahun, dia akan masuk selama-lamanya. Itu juga efek buruk dari kesyirikan, itu luar biasa, ya. Dan yang dibahas oleh beliau dari satu sisi, ya, bahwa syirik itu akan menjadi sebab dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi perhatikan ayat berikutnya, dan Allah masih mau mengampuni dosa duna dzalik, selain kesyirikan. Dosa apapun, selama bukan syirik, bukan kejahatan terhadap Allah, masih mau Allah mengampuni. Walaupun tanpa taubat, Ustaz, walaupun tanpa taubat. Sebab kalau dengan taubat, dosa apa saja Allah ampuni. Jangankan selain syirik, dosa syirik. Tapi kalau sempat ditaubati, diampuni atau tidak? Diampuni. Jadi kalau judulnya pakai taubat, dosa apa aja bisa diampuni. Jangankan dosa selain syirik, dosa syirik, dosa kufur, kalau ditaubati, dia sempat taubat sebelum mati, diampuni. Kemudian dia memperbaiki keislamannya, ya, ada kalanya itu yang akan menjadi sebab dia bisa masuk surga, walaupun dia memiliki masa lalu yang kelam, menjadi penyembah berhala umpamanya. Kita lihat sosok Umar bin Khattab, ya, sebelum masuk Islam memiliki masa lalu yang kelam, ya, pernah terjerumus menjadi penyembah berhala, tapi kemudian ditaubati. Setelah taubat memperbaiki Islamnya dan mati di atas kebaikan, mati di atas keimanan, sehingga jadilah beliau sebagai salah satu orang yang dijamin masuk surga. Nabi yang memberikan jaminan itu. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Padahal dulu Umar memiliki masa lalu yang kelam, tapi dia calon penghuni surga, pasti masuk surga karena dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena sempat ditaubati. Jadi dosa apapun kalau ditaubati diampuni. Ini kita bicara dalam konteks dia tidak sempat bertaubat. Kalau sempat bertaubat diampuni. Kalau tidak bertaubat, yang syirik tidak diampuni. Selain syirik, bukan pasti diampuni, ada kemungkinan untuk diampuni, ya. Lima yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ayat ini bukan dalam rangka kita meremehkan dosa selain syirik. Jangan sampai setelah kita baca ini Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi masih mau mengampuni segala dosa selain syirik. Oh, berarti selama dosa itu bukan syirik, gak apa-apa, nanti juga Allah akan ampuni. Akhirnya apa? Dia bermudah-mudahan dalam melakukan dosa. Dengan dalih apa? Bukan syirik ini, nanti juga Allah ampuni. Harusnya tidak dipahami demikian. Kenapa? Karena ampunan yang Allah berikan pada dosa-dosa selain syirik, apakah Allah berikan ampunan itu kepada seluruh manusia pelaku dosa? Tidak. Tapi Allah hanya memberikan itu kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki. Maka di sini dikatakan liman yasha. Allah akan berikan ampunan bagi pelaku dosa selain syirik, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki saja. Artinya enggak semua. Sementara kan kita enggak tahu kalau kita lakukan dosa ini, selain sekalipun bukan dosa syirik, apa ada jaminan kita termasuk orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan ampunan? Jaminan itu ada atau enggak? Tentu tidak ada. Kalau kita tidak yakin menjadi orang yang mendapatkan ampunan, menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan ampunan, kenapa kita berani-berani melakukan dosa
tersebut, kecuali ada jaminan, wahai fulan, ya, engkau akan mendapatkan jaminan ampunan, termasuk orang lima yasha. Termasuk lima yasha kamu ini, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk melakukan dosa apapun selain syirik. Jika jaminan itu ada, tafadhol, silakan lakukan dosa apa saja selain syirik. Ya, kalau memang jaminan ampunan itu sudah ada, tapi kan nggak ada satupun di antara kita, nggak ada yang mendapatkan jaminan itu. Maka ketika tidak ada jaminan, setiap kita tetap harus waspada, hati-hati dari melakukan dosa. Ya, jangankan dosa syirik, ya dosa selain syirik pun ya, harus diwaspadai. Ya, seorang itu ketika berhadapan dengan dosa, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, faka'annahu qa'idun tahtal jabal. Ya, ketika dia berhadapan dengan dosa, seharusnya dia merasa saat itu sedang duduk di bawah gunung yang di sana ada batu-batu. Ya, makhafata an aqafi, yang dia harus khawatir kalau ada batu yang akan jatuh dan menimpa badannya. Ya, harusnya seseorang mukmin ketika berhadapan dengan dosa dalam kondisi yang seperti itu, seakan-akan dia duduk di bawah gunung yang di sana banyak batu-batu besar, dan dia khawatir kalau cepat atau lambat akan ada batu yang menimpa kepalanya. Atau dia menyadari bahwa seakan-akan dia sedang berdiri di tepi jurang yang bisa saja dia terpreset dan terperosok ke dalamnya. Harus berada dalam kondisi yang seperti itu. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Yang pertama, dari ayat ini ya. Oh, nanti faedahnya setelah dua ayat ya. Kita lanjut aja ayat yang kedua, baru ada faedahnya. Ya, ayat yang kedua. Nah, ayat yang kedua mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ibrahim ayat 35. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa Nabi Ibrahim yang dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari melakukan penyembahan terhadap berhala. Apa sisi pendalilannya? Kenapa ayat ini dinukil oleh penulis ketika menyebutkan tentang keharusan kita memiliki rasa takut dari kesyirikan? Sisi pendalilannya adalah jangan sampai seseorang itu merasa aman telah bertauhid sementara dia nggak takut dengan syirik. Lihatlah bagaimana Ibrahim. Kita lihat, Ibrahim itu adalah imamul hunafa, ya, imamnya orang-orang yang lurus, sangat benci terhadap berhala. Itu satu fakta yang tidak terbantahkan. Ibrahim sosok yang sangat benci sama berhala. Buktinya apa? Beliau pernah menghancurkan berhala. Bahkan bermujadalah, mendebat orang-orang yang menyembah berhala, menunjukkan bahwa beliau orang yang sangat berlepas diri dari melakukan peribadatan kepada berhala. Harusnya orang yang seperti ini ketika dia sudah memiliki rasa benci kepada kesyirikan, dapat dipastikan dia aman dari syirik. Gak mungkin. Rasa-rasanya gak mungkin Nabi Ibrahim akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Gak mungkin Nabi Ibrahim itu akan menjadi penyembah berhala. Kenapa? Karena terbukti dia adalah orang yang sangat benci kepada berhala. Bahkan mendebat orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap berhala. Penilaian kita, Ibrahim pasti aman dari kesyirikan. Ibrahim gak mungkin menjadi penyembah berhala. Walau demikian, perhatikan ya, Nabi Ibrahim tetap merendah, tetap tidak merasa aman. Karena menyadari yang namanya hati manusia itu berbolak-balik. Sekarang benci terhadap berhala, tapi siapa yang sangka setahun kemudian, 2 tahun kemudian berbalik hatinya menjadi condong kepada penyembahan berhala, dan itu mati manusia. Ya. Jadi orang sekelas Nabi Ibrahim saja
walaupun dalam sejarah terbukti dia adalah orang yang sangat benci terhadap berhala, tapi tetap meminta kepada Allah agar Allah jangan jadikan dia dan keturunannya menjadi penyembah berhala. Tetap takut pada kesyirikan, padahal beliau adalah imamnya orang-orang yang bertauhid. Pendalilannya orang sekelas beliau saja takut dari kesyirikan, apalagi orang model kita. Harusnya lebih takut lagi, harusnya lebih mawas lagi. Menjadikan syirik itu menjadi momok yang harus menakutkan kita, sehingga kita harus menjadi orang-orang yang menjauhkan diri darinya. Jangankan mengerjakan, mendekat pun kalau bisa jangan. Ya, itu sisi pendalilannya. Ya, di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meminta kepada Allah agar Allah selamatkan dia dan juga keturunan-keturunannya jangan sampai menjadi penyembah berhala di kemudian hari. Nah, ya, Allah sebutkan di situ anak budal asnam menjadi penyembah berhala. Jadi sonam itu adalah sesembahan dalam bentuk patung yang berwujud manusia, maksudnya bentuknya manusia atau makhluk-makhluk hidup lainnya. Ya. Sementara ada lagi kalimat yang mirip dengan sonam namanya wathan. Wathan juga sesuatu yang disembah selain Allah, tapi bentuknya bukan patung yang berbentuk makhluk, ya, tapi lebih umum dia. Apa saja yang bukan berwujud makhluk hidup dan dia sesembahan yang disembah selain Allah, kalau itu namanya wasan. Tapi kalau dalam bentuk patung yang dipahat berbentuk manusia namanya sonam. Kalau wasan lebih luas lagi, ya. Makanya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai wasan. Nabi enggak mengatakan sonaman, tapi mengatakan wasan. Ya, kenapa? Karena kuburan, ya, itu bukan makhluk yang disembah yang berwujud makhluk hidup, tetapi dia adalah selain itu, maka dinamakan dengan wasan. Nah, wallahu alam, kita dengarkan adzan sejenak, kemudian kita mengambil beberapa faedah dari dua ayat ini insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, izinkan kami untuk melanjutkan sedikit sambil menunggu waktu iqamah, menyebutkan beberapa faidah dari dua ayat yang tadi sudah kita jelaskan. Surah An-Nisa, ya, ayat 48 dan 116, ya, dan juga surah Ibrahim ayat 35. Apa faidah yang bisa kita ambil? Yang pertama, anna syirka a'dhamud dzunub. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfirahu liman lam yatub minhu. Karena Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi yang tidak bertaubat dari dosa itu. Ingat itu. Liman lam yatub, bagi yang tidak sempat bertaubat. Pemahaman terbaliknya, kalau dia sempat bertaubat, dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Diampuni atau tidak? Diampuni. Tidak diampuni kalau tidak bertaubat. Dari dosa yang membinasakan syirik itu. Yang kedua, annama ada syirki minadz-dzunub, bahwa dosa-dosa lain selain syirik, idza lam yatub minhu, apabila pelakunya enggak sempat bertaubat. Ya, kalau tadi dosa syirik enggak sempat bertaubat, dapat dipastikan enggak akan diampuni. Kebaikannya batal, pasti masuk neraka selama-lamanya. Itu tuh konsekuensi dari orang yang mati dengan membawa dosa syirik. Ya, tidak diampuni dosanya, kejelekannya dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah, kebaikannya akan hangus, masuk neraka selama-lamanya kalau tidak bertaubat. Di sini kedua, dosa lain selain syirik kalau tidak ditaubati, gimana nasibnya? Dakhilun tahta masyiatillah, maka dosa itu nanti di hari kiamat berada dalam kehendak Allah. Berada dalam kehendak Allah. Apa maksudnya berada dalam kehendak Allah? Insya'allahu ghafaralah wa insya'a azzaba bih.
jika Allah berkehendak, Allah masih tetap mau mengampuni dosa itu walaupun nggak sempat ditaubati. Hak Allah untuk mengampuni walaupun nggak sempat dia bertaubat. Dan jika Allah berkehendak, bisa saja Allah akan azab dia dengan dosa tersebut. Hak Allah untuk mengampuni dosanya walaupun nggak sempat bertaubat, hak Allah juga untuk mengazabnya. Jadi itu yang dimaksud dengan kehendak Allah. Nasibnya nanti nggak bisa kita pastikan. Dosanya ini akan dihukum atau diampuni, nggak bisa kita pastikan. Terserah Allah. Berada dalam kehendak Allah sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Mungkin saja si A diampuni, si B nggak diampuni. Sekalipun keduanya memiliki dosa yang sama. Dan gak boleh pula kita kemudian mengatakan Allah pilih kasih, Allah gak adil. Kenapa mengampuni si A tidak mengampuni si B? Padahal sama-sama melakukan dosa selain syirik. Tentu Allah mengampuni A ada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah. Allah tidak mengampuni si B juga pasti dengan pertimbangan. Ada kebijaksanaan tertentu yang kita gak tahu. Yang jelas kita meyakini Allah itu hakim. Apa hakim? Maha bijaksana atas segala keputusannya. Ketika Allah tidak mengampuni si A, berdasarkan kebijaksanaan Allah. Ketika Allah mengampuni si B, itu juga berdasarkan kebijaksanaan Allah. Sekalipun keduanya memiliki dosa yang sama. Itu nasib orang yang mati dengan membawa dosa selain syirik dan tidak sempat ditaubati. Gimana nanti nasibnya di akhirat? Kita katakan tahta masyiatillah. Orang ini berada dalam kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni dosanya. Jika Allah berkehendak, Allah akan siksa dan azab dia dengan dosa tersebut. Nah, yang ketiga, al-khawfu minasyirki. Dua ayat ini mengharuskan kita untuk takut dengan kesyirikan. Kenapa? Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dia merupakan imamul hunafa, imamnya orang-orang yang lurus, imamnya orang-orang yang bertauhid. Dan Allah sendiri yang menyatakan Ibrahim ini pantas untuk menjadi teladan buat kalian. Laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanatun. Pada diri Nabi Ibrahim itu juga ada pada keteladanan. Wa qad kassaral asnam biyadi. Ibrahim juga tercatat menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Yang itu menunjukkan betapa beliau berlepas diri dari berhala-berhala tersebut. Walau demikian, beliau tetap khawatir atas dirinya. Jangan-jangan satu saat dia akan menjadi penyembah berhala. Jika beliau saja seperti itu, fakaifa biman dunahu, lantas bagaimana dengan orang selain beliau? Seperti kita nih gimana? Harus lebih takut lagi, khawatir lagi. Orang sekelas Nabi Ibrahim takut terjerumus menjadi penyembah berhala, takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Orang model kita lebih harus takut lagi, harusnya. Tapi kan malah sebaliknya, kita malah gak ada rasa takut. Ya, merasa aman-aman saja, pasti mati di atas tauhid. Siapa yang jamin? Sekarang alhamdulillah Allah karuniakan kita kecenderungan untuk belajar, cinta kepada tauhid, cinta kepada ilmu. Tapi siapa yang memberikan jaminan nikmat ini akan tetap ada pada kita? Siapa yang memberikan jaminan Allah nggak cabut nikmat ini dari kita? Maka itulah pentingnya kita mensyukuri dan melestarikan setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Yang keempat, masyru'iyati du'a lidab'il bala. Anjuran berdoa untuk menolak bala. Apa itu bala? Petaka. Petaka yang paling besar adalah apa? Jerumus dalam kesyirikan. Ya, itu petaka, musibah terbesar. Itu namanya musibah agama. Kalau musibah sakit, musibah kemiskinan, itu cuma musibah dunia. Tapi harus ada musibah yang lebih patut untuk kita khawatirkan terjadi kepada kita. Adalah apa? Musibah terkait dengan masalah agama. Nggak punya selera untuk ibadah, nggak ada gairah untuk melakukan ketaatan, mati hatinya nggak tergerak, ya. Apalagi cenderung kepada kesyirikan. Itu musibah itu. Itu udah musibah agama, musibah yang harus dikhawatirkan. Karena musibah ada dua, musibah dunia, musibah agama. Dan Nabi doanya apa? Wala taj'al musibatana fi
dinina. Ya Allah, janganlah Engkau timpakan musibah kepadaku, musibah yang terkait dengan urusan agama, karena musibah ini lebih membahayakan daripada musibah dunia, daripada musibah berupa penyakit, kecelakaan, ya, musibah kematian, musibah kemiskinan dan lain sebagainya. Yang kelima, masyru'iyatud du'ail insan li nafsihi li dzurriyyatihi. Ya, disyariatkan bagi manusia untuk berdoa kepada Allah untuk kebaikan dirinya dan juga untuk kebaikan anak-anaknya. Jangan kita jadi orang tua yang egois, doa cuma untuk kita aja. Selipkanlah doa-doa kebaikan itu untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Dan begitulah teladan pada Nabi Ibrahim. Banyak doa-doa Nabi Ibrahim, selain minta kebaikan untuknya, beliau selipkan juga doa untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Salah satunya ini, doa ini. Wajnubni, jauhi aku, wabaniya, dan juga anak-anakku. Diselipkan doa kebaikan untuk anaknya dari menyembah berhala. Dalam surat yang lain atau doa yang lain yang sudah sangat masyhur, ada juga doa yang mirip dengan ini, doa untuk kebaikan diri dan juga anak, yaitu apa? Rabbij'alni muqimas salati. Ini juga doa Nabi Ibrahim. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang mampu menegakkan salat. Kemudian wa min dzurriyyati, demikian pula siapa? Anak-anakku. Diselipkan lagi doa kebaikan untuk anak-anak. Kita juga harus orang tua seperti itu. Jadikanlah Ibrahim itu sebagai bapak teladan buat kita, yang senantiasa menyelipkan doa-doa terbaik untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Selipkan doa terbaik untuk anak-anak kita di saat kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas lewatnya waktu yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan yang akan datang masih dengan tema yang sama, tapi kita akan bahas 3 hadis insyaallah yang dituangkan oleh penulis dalam bab ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.